Salam sukses sejati, selamat datang dalam program Sukses Sejati Blended Learning. Salam sukses sejati. Selamat ketika Anda mendengarkan program ini, sesungguhnya Anda telah menjadi bagian dari perjalanan bersama menuju Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan diri sekalipun di masa pandemi seperti ini. Nah, program ini dipersembahkan oleh Kingdom Business Community untuk memperlengkapi setiap pebisnis dan profesional di marketplace untuk dapat mewujudkan misi membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Tujuan untuk lebih mengenal apa, bagaimana, dan seperti apa tujuan dari program Sukses Sejati, kita akan dengarkan beberapa penjelasan dari yang pertama. Nanti kita akan dengarkan dari Ketua Umum Kingdom Business Community, Julian Fu. Dan dilanjutkan dengan penjelasan Ketua DPC dari Kingdom Business Community Jakarta, yaitu Ibu Yuli Gloria. Pertanyaannya, apa itu sukses sejati 2.0 Blended Learning? Mungkin sebagian besar di antara Anda penasaran, tapi sebelum kita nanti mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber dan juga nanti kerennya ada testimoni dari para peserta dari Sukses Sejati Blended Learning 2.0 batch yang lalu yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Saya sih berpikir begini, kalau memang Anda ingin tahu lebih banyak, memang baiknya segera langsung cari informasinya di website KBC. Tapi sebenarnya kalau saya sedikit banyak saya sudah belajar gitu ya. Apa sih sebenarnya program Sukses Sejati 2.0? Program ini adalah terobosan untuk pembelajaran baru di era pandemi untuk setiap kita untuk tetap dapat belajar dan mengembangkan diri melalui perpaduan dari beberapa hal. Yang pertama adalah personalized learning atau pembelajaran mandiri. Kemudian Saturday Together, ini bimbingan dan interaksi bersama narasumber. Dan yang terpenting lainnya adalah community building, bergabung dalam komunitas bisnis dan profesional. Nanti juga Anda akan tahu lebih banyak bagaimana sebenarnya peta jalan dari pembelajaran Sukses Sejati, terus kemudian agendanya apa saja, terus kemudian apa saja manfaat yang maksimal yang bisa Anda dapatkan dalam program ini. Kita dengarkan penjelasan dari Ketua Umum KBC, Kingdom Business Community, yaitu Bapak Julian Fu. Shalom, salam perjuangan untuk rekan-rekan semua yang diundang atau telah mendapatkan informasi tentang Sukses Sejati Blended Learning. Nah, program Sukses Sejati Blended Learning ini adalah sebuah upaya bersama dari rekan-rekan komunitas pengusaha dan profesional khususnya yang ada bergabung di Kingdom Business Community. Ini sebagai sebuah bentuk kontribusi untuk ikut membangun ketahanan ekonomi dan iman juga di tengah masa pandemi. Kebersamaan kita untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik itu dunia usaha, dunia profesional, gereja, sinergi dengan program dan kebijakan pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat indah sekali di masa pandemi ini untuk kita bisa bersinergi, tetap bergerak bersama-sama. Dan ini juga adalah sebuah keniscayaan yang bisa terjadi karena situasi pandemi. Tidak ada alasan untuk kita tidak move on, bergerak maju. Tidak ada alasan juga untuk tidak belajar di era pandemi ini, karena dengan tersedianya teknologi kita bisa belajar bersama. Ada yang namanya kami sebut blended learning, peserta tetap dapat diperlengkapi belajar bersama di dalam program Sukses Sejati ini untuk memperlengkapi kita para profesional dan pengusaha Kristiani supaya kita tetap bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian atau kompetensi kita, dan tentunya tidak lupa bertumbuh dalam kepedulian. Ya, kita bisa belajar melalui teknologi digital nanti dalam bentuk personalized atau individual learning, bisa belajar mandiri pada waktu yang sangat fleksibel dimanapun Anda berada, dan mendapatkan juga eksklusif coaching atau consultation dengan para narasumber ahli melalui Zoom. Dan juga ada pertemuan-pertemuan komunitas di mana Anda akan sangat diberkati karena dari semua disiplin ilmu, disiplin bisnis, bidang bisnis ataupun pekerjaan, kita akan sama-sama saling berbagi, saling bertukar ide, bertukar pikiran. Tujuannya satu, setiap kita mendapat inspirasi, tetap menjaga harapan, dan mendapatkan terobosan untuk apa yang sedang kita jalani sekarang, baik secara pekerjaan maupun bisnis. Nah,
Kehadiran program Sukses Sejati Blended Learning ini juga bermaksud untuk memberikan inspirasi, dorongan sebagai kontribusi untuk proses transformasi digital dalam institusi masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Entahkah Anda di perusahaan, di dalam pekerjaan, profesi kita, di dalam gereja, institusi rohani, non-profit, lembaga nirlaba, ataupun lingkungan di mana kita berada atau memimpin. Kami mengajak rekan-rekan semua untuk bisa mendapat pengalaman baru melalui pembelajaran khusus digital learning ini bernama Sukses Sejati Blended Learning. Kami mengundang Anda semua untuk dapat diberkati, diperlengkapi, karena akan banyak sesi-sesi yang sangat inspiratif dan sangat praktikal untuk bisa menolong kita dalam proses melewati pandemi ini. Dan jangan lupa, kita juga perlu bangun yang namanya mental dan daya tahan untuk bisa bersama berkata, sulit sih, tapi bisa. Dan bukan berkata bisa, tapi sulit. Mental inilah yang kalau kita jalankan bersama, lepas dari tantangan pandemi yang ada, semua kita, program yang kita kerjakan, pekerjaan yang Tuhan titipkan, bisnis yang Tuhan percayakan, tetap bisa bergerak maju, mendapatkan pintu yang dibukakan, ide yang segar, dan juga keberanian, kemampuan untuk mencoba atau eksperimen. Karena kita semua sepakat melewati masa pandemi ini dalam bentuk pekerjaan dan panggilan kita masing-masing berkata, sulit tetapi bisa. Sampai berjumpa dalam program Sukses Sejati Blended Learning, dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, setelah dari Pak Julianvo, kita dengarkan kembali penjelasan tentang apa itu sukses sejati dalam konteks bagaimana sebenarnya pelaksanaan program ini. Kita dengarkan sekarang penjelasan dari Ibu Yuli Gloria. Ibu Yuli Gloria, Ketua DPC KBC Jakarta, sekaligus juga Ketua Panitia Sukses Sejati Blended Learning 2.0 batch yang ketiga. Shalom Bapak Ibu, salam, wow menarik. Perkenalkan, nama saya Yuli Gloria, profesi saya adalah seorang psikolog. Saya dipercayakan sebagai Ketua DPC KBC Jakarta, sekaligus Ketua Panitia Program Sukses Sejati Blended Learning batch ketiga. Bapak Ibu mungkin ingin tahu, mengapa Sukses Sejati Blended Learning ini diadakan? Tujuan diadakannya Sukses Sejati Blended Learning ini adalah untuk memperlengkapi para pengusaha dan profesional dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia bisnis dan dunia kerja. Apa saja sasaran utama dari Sukses Sejati Blended Learning ini? Sasarannya adalah para pengusaha dan para profesional Kristen Katolik yang ada di lingkup dunia usaha. Perlu kami informasikan, batch 2 yang lalu bergabung 238 peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia dan beberapa negara di dunia seperti Amerika, New Zealand, Australia, Malaysia, dan Singapura. Apa saja yang dibahas di dalam Sukses Sejati Blended Learning ini? Yang pertama adalah untuk memahami apa arti sukses sejati. Kemudian, untuk merancang tujuan bisnis dan bekerja sesuai firman Allah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjadi glory leader dan menjadi glory company. Kemudian, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam bisnis dan profesi, serta untuk check up kesehatan 6 aspek kehidupan yang meliputi harta rohani, harta jiwani, harta tubuh, harta hubungan, harta keluarga, dan harta benda.
Dan masih banyak lagi materi-materi lainnya yang pastinya sangat bermanfaat bagi seluruh peserta. Kapan SSBL ini diadakan? SSBL diadakan tanggal 12 Juni sampai dengan 24 Juli 2021 dalam 4 kali pertemuan Sabtu jam 8 sampai 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu melalui pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi Nobi. Aplikasi ini digunakan karena KBC juga concern dengan transformasi digital dalam pelayanan saat ini. Dan Saturday Together dengan aplikasi Zoom sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagaimana cara mendaftarnya? Ya, cara mendaftarnya sangat mudah, yaitu dengan masuk ke web kbc.org.id, klik Get Connected, pilih Events, kemudian registrasi di Sukses Sejati Blended Learning atau registrasi di kbc.org.id/SSBL3 atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor 0817 131 257 dengan Ibu Hasni. Untuk itu, kami dari panitia mengajak Bapak Ibu untuk dapat segera bergabung dalam program Sukses Sejati Blended Learning batch ketiga ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya sekarang kita yang paling seru sebenarnya begini. Kita dengarkan testimoni dari para peserta yang telah mengikuti Sukses Sejati yang lalu. Ini ada beberapa daerah yang memberikan testimoni dan saya pikir testimoni ini pasti akan sangat melengkapi dari apa saja tadi yang disampaikan oleh Pak Julian, kemudian juga Ibu Yuli Gloria. Nah, kita dengarkan bersama testimoni ini karena ini bukan hanya sekedar testimoni. Halo, nama saya Mikael Jasin. Saya bergerak di bidang kopi. Jadi bukan kafe, tapi lebih ke consulting dan coffee training dan juga coffee sourcing. Jadi saya ekspor kopi lah gitu dari kopi-kopi Indonesia. Terus kemarin ikut blended learning itu bulan mungkin 2 bulan yang lalu, Februari kalau nggak salah, Februari Maret gitu. Awalnya sih karena saya kebetulan udah pernah ikut yang offline-nya, terus ini semacam berkelanjutannya kan ya, jadi supaya belajar lebih banyak lagi sih sebenarnya. Terus secara apa aja yang dipelajari atau yang terinspirasi apa setelah ikut si blended learning ini adalah sebenarnya lebih ke, kalau dari segi bisnis sih mungkin udah sering ya secara teori bisnis atau secara frameworknya udah sering dapetin di luar juga, tapi yang baru buat saya di KBC Blended Learning itu adalah lebih ke gimana caranya kita bisa tetap punya moral kompas yang bagus gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar cari untung aja, tapi juga gimana cara kita bisa serving community, serving diri kita sendiri, serving family, serving God. Jadi supaya lebih lengkap lah si 6 hartanya itu dapat semua, nggak cuma harta uang aja atau network aja, tapi ada kesehatan dan spiritual dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang utama menurut saya yang dipelajarin itu. Terus kalau aplikasi kebetulan karena perusahaan saya itu sebenarnya bukan social enterprise sih, tapi banyak kerjaan kita itu efeknya langsung ke komunitas-komunitas petani kopi. Jadi lebih mungkin sekarang setelah ikut blended learning ini lebih terarah lagi. Jadi kalau dulu kita setiap kali bikin project harus ada social impact-nya, tapi yang ini kita bikin social impact-nya lebih terasa dan lebih besar lagi gitu.
Oke, selamat siang Bapak Ibu. Nama saya Yosef Kusmarto. Saya pengusaha di bidang retail, ya, Grup Paramarta, Toba Kuliner dan lembaga kursus pelatihan tata boga di Kota Kediri. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali kalau sekitar bulan Januari kemarin ya, kita mengikuti SSB 2.0 BL ya. Sebelumnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita semua rasakan pandemi ini kan sejak mungkin sekitar Maret ya, Maret 2020 itu pertengahan Maret kita semua kena pandemi, kita semua kena lockdown ya, semua harus work from home, semua harus di rumah, belajar di rumah, kerja dari rumah ya. Nah, pada saat itu saya ingat sekali saya baca satu artikel dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Dia katakan kurangi pertemuan secara fisik, gunakan teknologi ya. Terus Pak Jokowi juga sampaikan Indonesia sedang menuju ke era transformasi digital ya, dan kita diajak untuk melek teknologi pada saat itu oleh Pak Jokowi. Dan Bapak Ibu, pada saat itu sekitar awal April saya langsung segera ambil tindakan ya. Perusahaan saya mulai bikin divisi digital ya. Jadi divisi online pada saat itu. Saya mulai masuk ke sosial media, mulai ke marketplace, bikin website dan sebagainya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, tidak lama kemudian saya mendapatkan kabar dari teman-teman KBC bahwa KBC ini sedang mengadakan SS tetapi secara online ya. Saya juga sudah pernah mengikuti yang offline di sekitar bulan September tahun 2019 di Surabaya pada saat itu. Nah, terus saya segera daftar Bapak Ibu untuk ikut SS 2.0 BL ya, pada saat itu. Dan saya melihat, wah ini luar biasa sekali. Saya bersyukur sekali karena kita tidak perlu keluar dari rumah, tetap di rumah, tapi kita tetap bisa belajar melalui KBC. Karena saya melihat sangat penting sekali kondisi saat ini kita itu punya komunitas Bapak Ibu. Dan saya merasakan sekali. Jadi saya tidak boleh meninggalkan komunitas KBC. Dan saat itu saya segera putuskan untuk ikut SSBL ini. Ya. Nah, itu awalnya saya mengikuti Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Ya. Lalu apa yang saya dapatkan selama saya ikut di SSBL ini? Yang pasti adalah soal mindset Bapak Ibu. Selama ini konsep sukses saya, ya, sukses itu berarti saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, tercukupi semua. Terus saya juga melakukan pelayanan di gereja. Saya pikir itu sudah sukses Bapak Ibu. Ternyata itu adalah sukses yang semu, ya. Karena sukses yang sebenarnya itu adalah sukses yang punya keseimbangan dari 6 harta. Ya. Kalau kita pelajari di SS ini, ya. Yang pertama adalah harta rohani, bagaimana kita itu bukan hanya melakukan aktivitas rohani, tapi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu ada harta jiwani, ya, harta tubuh, ya, harta hubungan, harta keluarga, dan harta benda. Nah, dari situ konsep saya soal sukses itu dirubah Bapak Ibu. Ya. Terus juga saya juga semakin mengerti bahwa kita ini adalah pengelola, sedangkan Tuhan itu adalah pemilik dari usaha kita. Ya. Saya melihat di SS ini Bapak Ibu, kita ini bukan hanya sebagai pengusaha yang sangat perlu sekali di sini, tapi kita juga sebagai pemimpin dipersiapkan di sini. Ya. Ada satu topik yang dua topik ya. Yang pertama adalah Lead to Bless Leader, Build to Bless Company. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengelola usaha kita itu dengan nilai glory. Ya. Jadi God Center, loyal to process, obedient to truth, ya, real spirit of excellence, yielding rights. Bagaimana nilai-nilai itu, nilai glory itu ada dalam diri kita sebagai pemimpin dan juga di pekerjaan kita atau di usaha kita, ya. Dan pada saat itu konsep saya langsung berubah Bapak Ibu. Kalau selama ini saya itu membangun usaha lewat orang, ternyata di sini diubah membangun orang, membangun manusia melalui usaha kita, ya. Dan
apa yang saya aplikasikan dari SS2BL ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah, yang pasti saya mulai memikirkan soal keseimbangan dari 6 harta tadi. Jadi saya bukan hanya memikirkan kerja saja, tapi juga apalagi di era pandemi ini, saya merasakan kedekatan dengan anak-anak saya, seperti itu. Dan itu ternyata mereka sangat rasakan, kehadiran saya ini sangat diperlukan bagi mereka. Ya, yang pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha. Kalau dulu saya campur, Bapak Ibu. Makanya saya nggak tahu ini lagi profit atau nggak profit, itu nggak jelas. Karena uang usaha ya uang pribadi. Ternyata di sini saya diingatkan, ya. Lalu juga soal P3K, ya. Selama ini saya nggak pernah mempersiapkan dana darurat, tapi melalui SS ini kita diingatkan. Juga soal pembenahan pajak, Bapak Ibu. Saya terus terang, kalau dulu pajak itu ya saya bikin 2 pembukuan dan sebagainya. Tapi setelah saya ikut SSBL ini, saya dimantapkan lagi bahwa saya harus benar-benar membenahi soal pelaporan pajak saya. Dan saya bersyukur sekali juga melalui komunitas KBC, saya mengenal beberapa ahli pajak yang terus juga menjadi konsultan saya sampai saat ini. Ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, terakhir saya di bulan Maret kemarin, ya, Toba Kuliner saya naik kelas menjadi CV, dan saya kasih nama CV PAS. Itu singkatannya adalah Paramarta Anugerah Sukses Sejati. Nah, itu saya bersyukur sekali dengan adanya SSBL 2.0 ini. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman, nama saya Alusius Yasin. Terima kasih sudah ketemu kita di sini. Profesi saya notaris. Spesialisasi saya adalah membantu transaksi properti, khususnya untuk pembelian properti, dan juga saya punya pelayanan atau melayani kaum pria, khususnya dari muda sampai tua. Asal pria itu pelayanan saya udah 25 tahun terakhir. Kita ngurusin anak-anak drugs, kita ada yayasan namanya Yayasan Manusia Indonesia Baru untuk addiction recovery. Istri saya dan tim yang mengurus, tapi saya sendiri sehari-hari profesinya adalah notaris. Kedua, pertanyaan berikutnya dari atau sharing saya mengenai SSBL atau Sukses Sejati Blended Learning. Saya sendiri sebetulnya ikut yang versi offline 3 tahun yang lalu, dan saya memutuskan untuk ikut yang online karena saya memang ingin tetap melayani dengan lebih efektif di masa apapun. Dan saya lihat dari dulu memang seharusnya kita udah masuk online, dan terbukti dengan kemarin yang ikut itu kalau nggak salah sampai 350. Padahal kalau kita offline untuk bisa dapat 150 aja koordinasinya susah. Jadi saya ngelihat kalau sekarang bisa 350, kemarin harusnya ini kesempatan kita untuk melayani lebih dahsyat lagi ke luar negeri maupun dalam negeri. Dan timnya udah siap semuanya, sehingga kita pun yang sudah melayani selama 3 tahun sangat semangat untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan juga saling belajar dengan yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Dan yang lain, pertanyaan yang lain, apa sih yang saya pelajari dan inspiring ya bagi saya ngelihat di dalam pekerjaan saya sebagai lawyer, sebagai notaris berapa puluh tahun terakhir, selalu saya ketemu keluarga-keluarga, mungkin sekitar 20.000 orang, 30.000 orang saya udah ketemu, selalu pasangan, karena mereka keluarga. Di situ saya kayak punya laboratorium kehidupan sebetulnya, termasuk di dalam mengalami krisis keluarga saya sendiri, di dalam penyembuhan anak-anak drugs itu, di mana saya selalu melihat ada keterkaitan antara 3 titik, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami istri, kerukunan keluarga, dan juga datangnya uang atau 6 harta. Selain uang ada harta yang lain, 6 harta itu. Saya lihat selalu itu yang muter-muter, dan itu yang saya lihat diteguhkan sekali secara sistematis, dan juga kesaksian yang nyata di Sukses Sejati Online atau blended learning ini. Dan saya senang sekali bisa berbagi ke anak-anak muda, karena ini cocoknya sebetulnya justru di antara 25 sampai harusnya di usia midlife crisis ya, sebelum midlife crisis, sebelum 40, supaya tidak mengalami seperti yang kita alami, segala masalah yang tadi terkait dengan soal uang, dengan keluarga,
dan juga hubungan dengan Tuhan. Dan itu inspiring sekali. Jadi 3 titik: keluarga, hubungan keluarga, kerukunan, Tuhan, sama soal duit, soal harta. Yang lain apa sih yang saya terapkan, yang inspiring dan saya terapkan akhirnya setelah saya lihat ini, mengikuti selama 3 tahun terakhir, adalah konsep-konsep yang seperti tadi teman kita sharing, Pak Yosef, mengenai cadangan cash, terus untuk emergency, terus yang terutama adalah saya selalu terharu dengan konsep bahwa perusahaan kita itu bukan jadi kapal pesiar kita pribadi, tetapi harus menjadi kapal penyelamat. Penyelamat bukan hanya menyelamatkan orang dari krismon, dari resesi, tapi juga menyelamatkan mereka dari kebodohan, dari ketidaktahuan, soal mengatur uang, mengatur 6 harta yang lain, badannya nggak dipelihara, dan itu semua. Makanya tim kami di kantor, kami kirim hampir semuanya sudah kirim ke Road to Success, yaitu semacam sukses sejati tapi untuk level untuk orang umum. Sedangkan yang sukses sejati ini pun akhirnya saya kirim juga, karena saya anggap itu juga bekal kehidupan mereka mengarungi zaman yang tidak pasti ini. Jadi saya kira itu aja, dan saya menyesal baru ikutnya 3 tahun yang lalu. Itu pun disuruh sama klien saya, kebetulan Pak Arianto yang Telaga Sampiren ya, yang sering kasih kesaksian juga. Dan beliau yang memaksa saya saat itu juga didaftarkan 3 tahun yang lalu. Sehingga saya ikut. Dan karena saya ikut, saya bisa melewati resesi ini dengan luar biasa tenang. Karena pada waktu mulai pandemi, teman-teman dari KBC langsung bikin komunitas di Zoom. Dan Pak Paulus waktu itu kasih tahu petanya, ini apa yang akan terjadi, kurang lebih seperti apa. Dan itu sangat-sangat menguatkan. Jadi saya menyesal bahwa 15 tahun yang lalu teman saya udah ngajakin, saya masih tunda-tunda. Tapi lebih baik 3 tahun yang lalu mulai ikut daripada enggak. Jadi selamat untuk teman-teman, terima kasih banyak untuk pelayanan teman-teman di sini. Silahkan ikut yang masih muda supaya tidak kejeblos duluan. Oke, Pak. Nama saya Melisa dari Surabaya. Ya, yang paling berdampak sih mindset ya, perubahan mindset saya sama bisnis, terus sukses sejati itu gimana? Kalau yang awal kan, kalau bisnis itu kayaknya kok tabu bilang bisnis, atau bahkan ya profesi lain. Kan sebelum saya bantu orang tua kan di lawyer ya Pak ya. Jadi kerja itu kalau bersih itu kok angel banget. Pasti ada curang-curangnya sedikit lah untuk menuju ke sana gitu. Nah setelah saya ikut ini sharing-sharing senior dari KBC itu ya inspirasi banget lah. Kalau kerja itu ya base-nya itu harus dengan kebenaran itu tadi. Biar kita bisa tumbuh besar, bisa jadi berkat sama orang lain gitu. Iya awalnya kan itu dengar dari calon saya kan bicara tentang dia kan ikut yang DTS itu, yang bukan ya DTS ya, yang DTS itu bicara kalau apa tentang bisnis itu berdasar kebenaran sama Alkitab gitu loh. Nah kayak gitu saya kayak nyeletuk, aku mau kok gitu lah. Waktu itu kan campnya udah nggak ada, terus lagi ditambah lagi pandemi gini, jadi nggak ada. Terus kemarin itu dikabari ada camp, terus ya udah langsung ikut, langsung didaftarin gitu. Nah setelah ngikuti modul-modul dari 1 sampai 7 yang kemarin ini ya banyak banget sih perubahan mindset, itu yang paling ngena ke saya sih. Terus cara nerapinnya gimana nanti kalau misalnya mulai bisnis saya gitu. Tuh. Saya bergerak di bidang entertain, lebih tepatnya di event organizer. Kemarin saya itu benar-benar pesimis, Pak. Posisi kondisi seperti ini, saya pesimis. Saya berpikir bahwa ini hanya 2, 3, sampai 6 bulan. Tapi setelah itu ternyata kami benar-benar stres. Rasain kondisi seperti ini. Banyak teman-teman kami yang sudah tutup usahanya. Akhirnya kami dengan kondisi terpuruk ya, ibaratnya ya. Harus bagaimana, bingung, stres. Kebetulan ada kakak saya menawarkan program ini. Saya ikut, wow, menarik sekali begitu. Akhirnya di situ kami dengan kondisi
kondisi saat ini bisa mendapatkan masukan pelajaran sangat luar biasa, sangat menarik sekali, membuka pola pikir saya bahwa sukses itu nggak hanya sukses secara materi, sukses sejati itu ya seperti itu. Kemarin mungkin kami secara materi aman, cuman secara keluarga kurang ya karena jarang berkumpul. Nah sekarang kondisinya berkumpul dengan keluarga tapi secara materi nggak ada pemasukan. Nah dengan kemarin ikut ini rasa pesimis kami hilang berubah menjadi optimis dan terbuka. Pola pikir yang hanya berpikir untuk egoisme diri sendiri bisa berpikir untuk lebih luas. Banyak hal-hal yang sudah saya lakukan dari saya mengikuti ini dari hal-hal kecil. Kebetulan sejak COVID ini OB saya itu sudah saya terus terang nggak pernah memecat karyawan, tapi karena kondisi beliau juga kebetulan ada keluarga yang harus ditungguin, orang tua yang sakit, dia pulang ke Bandung. Akhirnya mau nggak mau kita nggak ada OB, tapi nggak masalah. Ya memang sebenarnya saya ingin merumahkan, tapi karena nggak tega. Nah di situ mulai kami memahami. Kemarin kalau bikin minum kopi, bikin sendiri, sekarang karyawan yang lain saya tawarin mau kopi, mau apa. Nah itu mungkin dari pelajaran-pelajaran saya belajar dari beberapa senior di sini, beberapa mentor, beberapa kesaksian video dari Pak Heru, Pak Julian Fu, Pak Paulus Bambang, semuanya itu benar-benar memberi masukan yang sangat istimewa buat saya. Dari situ kami belajar menghargai hal-hal yang sangat kecil pun mulai kami hargai di situ, Pak. Jadi memang saat ini kondisinya saya nggak ngapa-ngapain, belum ada kegiatan, dekat dengan keluarga, tapi secara materi juga nggak dapat, stres dengan adanya kegiatan ini, kami mulai optimis, mulai berkembang, dan mau nggak mau ini harus dijalani, nggak bisa kita hanya diam. Di industri kami, mungkin dengan adanya kayak Zoom seperti ini, sangat menarik. Kemarin kami bingung setelah kondisi COVID, gimana mau ada event, akhirnya dengan kreativitas, dengan kemauan kita belajar yang namanya Zoom, yang namanya virtual. Akhirnya adalah virtual event yang bisa kita jalani. Biar hasilnya nggak kecil, yang penting bergerak. Seperti itu, Pak. Yang paling mengena itu adalah, itu tadi Pak, pola pikir. Jadi ada tiga yang membuat saya berubah di sini adalah, yang pertama saya dari pesimis menjadi optimis. Dengan beberapa pola pikir baru itu. Yang kedua adalah pola pikir yang salah. Itu bisa saya bisa tahu pola pikir yang salah dan kita bisa merubah menjadi pola pikir saya menjadi benar. Apa sih yang salah? Itu kita bisa tahu bahwa selama ini saya berpikir itu salah. Cara saya itu adalah salah. Makanya kita punya pola pikir yang benar. Terus lebih respect terhadap orang lain. Dalam arti bawahan kita itu lebih respect. Yang sebelumnya bukannya nggak respect, saya memang terlalu dekat dengan tim, tapi kadang ya itu tadi salah satunya saya bikin minum atau enggak bikin sendiri. Nah, saya lebih memperhatikan mereka, lebih melayani, bukan bosi tapi lebih ke melayani. Itu sih banyak yang berubah dari kami. Baik, podcast listeners, Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Julian Fu, Ibu Yuli Gloria, kemudian juga ada tadi beberapa testimoni dari Pak Aloysius Jasin, kemudian dari Pak Joseph Kusmarto, dari Ibu Melisa Warjoyo, kemudian juga dari pengusaha muda kita Mikael Jasin, dan juga ada Pak Belarbino dari Yogyakarta. Bagaimana menurut Anda? Seru nggak sih sebenarnya sukses sejati blended learning? Nah mungkin sekarang Anda sudah mulai berpikir dari testimoni yang Anda dengar gitu, pertanyaannya hampir sama. Mengapa mereka ikut? Mengapa mereka memutuskan ikut sukses sejati blended learning 2.0? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang pasti akan membantu Anda untuk menentukan keputusan saat ini juga. Untuk menentukan kesiapan Anda. Apakah Anda siap untuk mengalami transformasi bersama? Apakah Anda siap untuk berkompetisi menjadi pemenang? Bahkan tidak hanya itu, apakah Anda siap untuk menjadi orang-orang gitu, orang-orang yang selalu siap berbagi, berkolaborasi sekalipun di era pandemi saat ini.
Sampai jumpa di Sukses Sejati Blended Learning 2.0 batch yang ketiga bulan Juni 2021 nanti. Jangan tunda-tunda lagi, segera kunjungi www.kbc.or.id. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.